Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Expam dimanapun sahabatku semua berada. Mudah-mudahan sahabatku semua dalam kondisi baik-baik di kehidupan pribadi, kehidupan sosial maupun kehidupan hobinya. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi pengalaman trial atau uji coba rawatan yang memang keluar dari jalur rawatan pada umumnya. Nah, rawatan ini saya terapkan kepada ayam saya, ayam muda saya. Jadi memang dari nolnya memang ayam ini sengaja saya buat uji coba rawatan. Jadi semenjak muda sampai bisa gebrak sampai turun ke kalang. Jadi rawatan ini benar-benar keluar dari standar operasional prosedur seperti rawatan-rawatan botoh pada umumnya. Cuma memang rawatan ini saya uji berdasarkan pertimbangan nutrisi, asupan nutrisi, terus asupan energi dan sebagainya. Silahkan disimak ya sob. Langsung saja, biar tidak gagal paham atau salah paham. Pertama saya sampaikan profil ayam muda saya ini. Ayam muda saya ini saya namakan si Kuku. Kenapa saya namakan si Kuku? Karena memang sejarahnya dulu pas saat kecil usia 2 bulan itu ayam tersebut naik ke kawat terus jatuh sehingga kakinya pincang sekitar 1 bulan lebih sampai bengkak. Begitu sembuh dan besar sampai usia siap rawat sekitar 8 bulan. Ayam tersebut saat saya belajar muter itu naik ke kurung puter, terus kakinya terselip ke atas kurung puter itu sehingga dia maksa turun. Saat turun kakinya sampai kukunya sampai patah. Makanya saya namakan si Kuku. Ayam saya ini jenisnya Pama, biangnya Pama, terus bapaknya Pama silangan sama Mangon. Jadi darah Pamanya memang kental. Jadi termasuk 3D karena biangnya itu Pama Ori, bapaknya Pama Ori, ibunya BK klasik. Jadi ada darah BK klasiknya, ada darah Pamanya, terus ada darah Mangonnya. Ukurannya ukuran 4. Jadi usia pas turun ngadu kemarin pas 10 bulan kurang lebih. Selanjutnya teknik ayam saya ini, si Kuku ini dominan sekitar 70% pola serangan si Kuku ini dibangun dari jadi ketika tempel dari depan itu cenderung pukulnya ke kedor badan. Itu sasaran pukulannya ke arah dada, pundak, paha seperti itu dan batang. Jadi cenderung merusak ke bagian tubuh depan musuhnya. Saat malang atau dari samping atau dari belakang, malang dan konde, sasaran pukulnya itu ke leher belakang kepala sama punggung. Dan saat musuh renggang dari depan, itu ayam si Kuku ini itu timpuk jalu ke arah kepala. Jadi anehnya ayam ini seolah-olah kadang-kadang pukulannya itu nggak naik gitu, tapi ketika renggang itu pukulannya tepat ke arah kepala dan semuanya dengan power atau dengan pukulan yang keras. Dan semuanya ketika dari depan itu jalunya dipakai. Jadi sasaran jalunya itu saat dari depan itu sekitar alis, mata, karena memang saat kita abar itu beberapa kali kita abar itu musuhnya rata-rata memang rusak karena memang alisnya kena pukul, matanya kena pukul. Saat lepas jalu pun ayam saya yang namanya si Kuku ini hampir setiap
lepas dulu, itu mata musuhnya kena. Baik, lanjut ke masalah rawatan fisik. Karena si kuku ini ayam 3D, walau memang faktanya sebagian besar dari ciri fisik dan tekniknya si kuku ini dominan Pamangon. Ayamnya lences kalau bahasa Sundanya mah. Tulangannya rapi, tapi kecil, ukurannya 4. Kalau kita timbang bobotnya berkisar antara 2,9 sampai 3 kilo. Makanya si kuku ini saya rawat dengan rawatan mangon. Jadi kalau pagi hari itu mandi steam, terus jam 8 kita jemur sampai jam 10 atau sekitar 2 jam. Sisanya kita umbar sampai jam 4 sore. Nanti setelah jam 4 sore sebelum saya kasih makan itu setelah saya kasih makan itu ayam saya putar 5 sampai 10 menit, sisanya masuk box. Jadi rawatannya begitu-begitu saja, kecuali kalau pas masa istirahat. Jadi si kuku ini saya kasih istirahat 1 minggu 1 hari, saat hari Minggu itu istirahat. Si kuku ini enggak di fisik, jadi dia hanya di box saja, dan 2 hari saat mau abar. Jadi saya biasanya kalau merawat ayam itu 10 hari sekali, terutama ayam muda 10 hari sekali itu saya abar. Jadi biasanya di hari ke-8 itu ayam saya istirahatkan, hanya saya umbar saja. Nanti saya kasih makanan tersebut kabar sekitar hari ke-9, nanti hari ke-10 nya diabar. Setelah diabar nanti istirahat lagi 1 hari, sisanya rawatan berjalan seperti biasa. Jadi mandi, jemur, umbar, putar sebentar. Jadi sebagian besar waktunya untuk rawatan ayam mangon, khususnya si kuku ini ya, diumbar di tempat umbaran. Jadi sekitar 70% waktu siangnya itu di umbaran. Selanjutnya ke masalah asupan extra fooding atau makanan pokok. Ini yang mungkin menjadi pembeda atau yang saya maksud keluar dari SOP. Jadi begini, pagi sebelum dijemur ayam itu saya kasih sarapannya campuran antara pur jago, nasi sama dedek. Itu kita kepal-kepal sebesar 2 kepalan, sebesar 2 jempol lah ukurannya. Jadi kurang lebih sekitar 2 sendok. Terus setelah saya kasih sarapan itu saya kasih antara pisang, tomat atau pepaya, itu bergantian mana yang ada saja. Ukurannya ya 3 iris. Sarapannya cuma itu, atau kira-kira kalau kita itu ya sebesar telunjuk lah gitu ya, sekali loloh itu, jadi 3 iris. Nah itu bagi sarapannya itu. Setelah itu ya aktivitas rawatan fisik gitu. Nah sore harinya saat menjelang ayam kita putar, setelah kita lap ayam itu saya kasih kurma, 1 butir kurma. Terus makanan pokoknya itu kurang lebih kalau kita timbang 200 gram lah ya. Itu terdiri dari gabah, beras merah, sama jagung menir. Itu campurannya 2:2:1. Jadi kalau gabahnya misalkan 80 gram, beras merahnya 80 gram, jagung menirnya itu 40 gram. Nah setelah itu setiap 1 minggu 2 kali maaf, 1 minggu 2 kali, hari Senin dan hari Kamis, itu si kuku itu saya suntik dengan Big Komplek. Sebanyak sekali suntik itu 0,5 mili. Jadi pakai sepetan yang paling kecil itu yang sebesar pulpen itu
0,5 mili di bagian dadanya atau bagian pahanya, sama saja. Jadi 1 minggu 2 kali ya sob, setiap hari Senin sama hari Kamis. Lalu setiap hari Rabu 1 minggu 1 kali, si kuku ini saya kasih telur matang di malam hari. Jadi malam Kamis ya, malam Kamis setelah makan itu saya kasih telur matang. Itu telurnya telur ayam negeri, ayam biasa saja yang sudah kita rebus, itu kita kasih makan satu itu setiap hari Rabu. Nah, setiap hari Selasa dan Jumat itu saya kasih Vitaplex. Ini fungsinya Vitaplex ini untuk menjaga nafsu makannya, terus menjaga kesehatan juga. Terus fungsi B kompleks juga sama, untuk menjaga kesehatannya juga, menjaga nafsu makannya juga, terus membuat ayam cepat merah dan sebagainya. Nah, telur juga sama. Nah, ini yang membuat beda itu kurma itu sebenarnya kan untuk 3 butir kurma itu setara dengan 1 piring nasi. Itu hasil dari energi yang didapat. Terus tidak ada cerita overdosis. Makanya saya setiap hari saya kasih kurma 1 butir gitu ya. Nah, kecuali 1 hari menjelang abar, pagi itu biasanya saya kasih kurma 1, terus sorenya saya kasih kurma 2. Jadi maksud saya untuk menumbuhkan energi yang ada di tubuh ayam tersebut. Terus pagi-paginya lagi itu saya kasih kurma 1 lagi. Siang saat kita mau ngabar, kalau saya suka ngabarnya siang jam-jam 2 itu ya. Siang saat mau ngabar saya kasih 1 jam sebelumnya saya kasih kurma. Kenapa kurma? Karena memang kurma itu karbohidrat dan proteinnya dan energinya itu lebih siap saji. Artinya tidak perlu waktu lama bagi ayam untuk mencerna dan mengkonversi atau merubahnya menjadi energi. Nggak seperti nasi, dedak atau pur. Kurma itu lebih simple. Kalau bahasa kimianya saya nggak terlalu paham. Yang jelas kalau di teorinya kurma itu ketika kita makan 1 jam atau setengah jam setelahnya itu sudah kandungan protein dan energinya itu sudah bisa diserap ayam dan sudah bisa dirubah menjadi tenaga. Nah, untuk rawat adu pun sama. Untuk rawat adu persiapannya nggak ada yang spesial. Artinya untuk saat ayam mau kita turunkan ke arena, yaitu 1 hari sebelum sebelum kita turunkan itu pagi saya kasih kurma 1, malam saya kasih 2, terus paginya lagi saat mau hari H itu saya kasih kurma 1 atau 2 gitu. Terus 1 jam sebelum berangkat ke arena itu saya kasih kurma 1. Cuma itu tok sob, dan hasilnya ternyata luar biasa. Hasilnya luar biasa menurut saya gitu ya. Jadi tenaganya tidak kalah gitu, napas malah cenderung baik karena memang tubuhnya tidak terlalu panas ya. Karena kadang-kadang ketika kita menggunakan jamu dan sebagainya kita salah sedikit komposisinya, artinya waktunya antar pemberian jamu, makanan yang dikasih, minum yang dikasih, itu terkadang ayam itu malah suhu tubuhnya tinggi, jadi cepat mabok, cepat ngos-ngosan, atau bahkan mungkin kita terlalu dekat ngasih waktu pemberian jamunya. Misalkan kita berhenti 1 hari atau 2 hari sebelum laga, itu kadang-kadang ayam itu berbeda-beda ya sob ya. Ada yang pas di 2 hari sebelum laga kita berhenti ngasih jamu, ada yang harus 3 hari, ada yang harus 4 hari. Nah, bedanya kurma ini, kalau kurma karena dia itu memang nutrisi alami gitu ya, makanan alami, jadi yang tidak direkayasa, sehingga dampak selain masalah energi itu tidak ada gitu. Jadi dampak baik saja gitu. Tak pikir itu Sob ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu atau menginspirasi.
Terus bagi teman-teman yang pengen coba praktekkan, silahkan dicoba dipraktekkan, terus sambil dievaluasi juga, karena memang apa yang saya lakukan belum tentu benar sesuai dengan situasi dan kondisi saya di sini, belum tentu juga situasi dan kondisi teman-teman itu sama. Tapi yang jelas formulasi rawatan ini silahkan dipraktekkan dan silahkan dievaluasi. Ketika memang ada yang kurang suatu saat nanti dan sebagainya, silahkan komentar di kolom komentar ini, kita bisa diskusi masalah dan cara mengatasinya. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.